Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Elia Agustina Bersemiring dengan NIM D1C023066. Saya dari salah satu anggota kelompok dan anggota kelompok saya yang lainnya. Saya Andre Pratama Simalango dengan NIM D1C023029. Saya Ricky Alfrendi Silaban dengan NIM D1C023047. Saya Krisna Lotkarina Hasugian dengan NIM 62. Baik, di sini buat slide pertama bisa dijelaskan oleh Saudari Andre. Baik, di sini kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pengecilan ukuran, pengayakan, analisis partikel dengan dosen pengampu yaitu Bu Bella Dwi Pasca, STP MSI. Next. Baik, sekarang masuk di latar belakang. Ukuran dan distribusi partikel bahan padat sangat mempengaruhi efisiensi, proses, dan kualitas produk di berbagai industri. Pengecilan ukuran meningkatkan luas permukaan dan mempermudah pencampuran. Pengayakan memastikan keseragaman partikel dan analisis partikel memberikan data penting untuk pengendalian mutu. Ketiga proses ini saling mendukung dalam menciptakan sistem produksi yang efisien dan produk yang konsisten. Next. Sekarang masuk di pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran adalah proses mekanis untuk mengubah bahan padat menjadi partikel yang lebih kecil melalui gaya pemotongan, tumbukan, gesekan, atau tekanan. Proses ini dilakukan menggunakan alat seperti grinder, crusher, mill, atau pulverizer, tergantung pada karakteristik bahan dan tujuan akhir. Untuk tujuan pengecilan ukuran yaitu meningkatkan luas permukaan bahan untuk mempercepat reaksi. Yang kedua itu mempermudah pencampuran dan homogenisasi bahan. Yang ketiga itu memperbaiki tekstur dan konsistensi produk akhir. Kemudian yang terakhir itu mempermudah proses pengeringan pembakaran. Baiklah, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Riki Silaban. Kepada Riki Silaban dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu pengecilan ukuran. Yang pertama itu kompresi, menaikkan bahan hingga pecah. Yang kedua, impak, benturan dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga itu atrisi, pengikisan antara permukaan. Yang terakhir itu sharing, gaya gesek menyebabkan partikel terbelah. Yang berikutnya yaitu pengecilan ukuran. Alat-alat pengecilan ukuran. Satu, hammer mill, menggunakan palu berputar cepat hingga menghancurkan bahan. Cocok untuk bahan kering dan keras seperti biji-bijian. Hasil partikel cenderung tidak seragam. Yang kedua itu Dix mill, memanfaatkan dua cakram bergerigi yang berputar untuk menggiling bahan. Efektif untuk bahan bersyarat seperti rempah dan umbi. Ukuran partikel bisa diatur dengan jarak antara Dix. Yang ketiga itu mix dengan fungsi size reduction. Mana ini? Yang ketiga, mix reduction fungsi size reduction. Saat bahan melewati celah tersebut, terjadi gesekan. Gaya ini memecahkan partikel besar menjadi partikel kecil berukuran mikro atau submikro. Hasilnya adalah campuran yang homogen, stabil, dan halus. Yang terakhir itu pengayakan atau sharing sieving. Pengayakan adalah proses pemisahan partikel padat berdasarkan ukuran menggunakan media berlubang. Proses ini dilakukan dengan mengalirkan bahan melalui permukaan berlubang atau mesh sehingga partikel yang lebih kecil dari ukuran lubang lebih lewat. Tujuannya yaitu memperoleh distribusi ukuran partikel yang diinginkan, mengontrol kualitas produk, dan menghilangkan partikel asing atau tidak diinginkan dari bahan utama. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Karin. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis ayakannya yaitu yang pertama ayakan statis, yang kedua ayakan bergetar atau vibrating screen, yang ketiga ada rotary screen. Di sini juga ada parameter pengayakannya yaitu yang pertama mesh size, jumlah lubang per inci, dan yang kedua itu efisiensi pengayakan, perbandingan partikel terayak dengan total.
Dan di sini ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama kelembapan bahan, yang kedua bentuk partikel, yang ketiga sudut kemiringan dan frekuensi getaran ayakan. Next. Dan di sini ada parameter yang diukur. Yang pertama ukuran rata-rata partikel atau mean size. Dan yang kedua distribusi ukuran. Yang ketiga luas permukaan spesifik. Dan contoh aplikasinya itu yaitu industri pangan, tepung, kopi, bubuk, gula, bumbu, dan farmasinya itu tablet kapsul atau disolasi lebih cepat. Dan yang terakhir itu pertambangan, pemisahan mineral. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan, pengecilan ukuran luas permukaan dan mempermudah proses lanjutan. Pengayakan itu penting untuk memisahkan dan mengontrol ukuran vertikal. Analisis vertikal digunakan untuk memastikan distribusi ukuran sesuai spesifikasi. Tiga proses ini saling mendukung dalam pengendalian mutu industri. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Kalau ada kesalahan kami minta maaf. Dan sekian. Terima kasih. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih.